Komite Olimpiade Internasional melarang Indonesia menggelar ajang olahraga internasional. Larangan ini buntut dari sikap Indonesia yang tak memperbolehkan atlet Israel mengikuti kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Sidang perdana kasus narkotika dengan terdakwa Amar Zoni dan 5 warga binaan lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Amar Zoni merupakan terdakwa peredaran narkoba di Rutan Salemba. Amar Zoni mengikuti sidang secara online dari Lapas Nusa Kambangan. Satreskrim Polres Metro Depok menggelar ekshumasi atau penggalian kembali makam jenazah bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas dianiaya oleh sang ibu tiri. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito. Kita awali Kompas Petang dari Bogor, Jawa Barat. Demo sopir angkot di Balai Kota Bogor, Jawa Barat yang menolak penghapusan angkot yang sudah berusia di atas 20 tahun berujung ricuh. Demo juga menyebabkan seluruh trayek angkot di Kota Bogor terhenti. Kericuhan terjadi karena sopir angkot yang berdemo kesal tidak bisa bertemu pejabat Pemkot Bogor. Demo yang pengunjuk rasa juga kesal terhadap penyerangan petugas Dihub yang sedang mengatur lalu lintas dalam demo siang tadi, dan sopir angkot kota di Bogor, Jawa Barat membawa mobil orasi dan poster bernada protes menolak penghapusan angkot yang telah berusia di atas 20 tahun. Para pendemo juga menutup ruas Jalan Juanda yang menyebabkan kemacetan panjang. Daripada dinas, jangan main ambil mobil langsung dikandangi. Mekanismenya harus seperti apa? Beri surat kan? Ketiganya adalah kami ini sebenarnya sudah melakukan program pemerintah sebagai reduksi shift, sudah kami ini sudah melakukan itu. Tapi kenapa dalam perjalanan waktu reduksi ini di stop, peremajaan di stop, bahkan diperbolehkan diremajaan dengan mobil baru. Berapa duit mobil baru? Saudara, diduga akibat kebocoran LPG 3 kg meledak hingga merusak sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha catering di Pademangan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara langsung melakukan pemadaman menyusul insiden ledakan LPG di sebuah rumah di Jalan Pademangan 2, Pademangan Timur, Jakarta Utara siang tadi. Meski tak sampai membesar, namun untuk meminimalisasi resiko kebakaran, petugas memadamkan sejumlah titik yang sempat menimbulkan api, termasuk menyita tabung LPG yang diduga menjadi sumber ledakan. Akibat peristiwa ini, saudara, 3 pekerja catering mengalami luka. Kebakaran di bawah. Iya. Beralih ke informasi lain, saudara, personel TNI Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti menemukan ladang ganja di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Seluruh tanaman ganja dicabut dan diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang. Lokasi ladang ganja berada di atas perbukitan yang tertutup pepohonan.
Untuk mencapai lokasi, tim harus berjalan kaki sekitar 2 jam dan melibatkan anjing pelacak. Ledang ganja seluas 60 kali 60 meter ini ditemukan saat personel TNI Yonif 751 melakukan patroli pengamanan di rute rawan. Tanaman ganja ditanam secara tumpang sari dengan tanaman lainnya. Total sebanyak 740 pohon ganja dengan tinggi hampir 2 meter dicabut dan diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang. Setelah kami ambil tanaman ganja sejumlah 740 batang berukuran 1,5 sampai 2 meter yang telah ditanam oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Semoga masyarakat tidak menanam lagi karena dapat merusak moral generasi muda bangsa. Sidang perdana kasus narkotika dengan terdakwa Amar Zoni dan 5 warga binaan lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Sidang dilakukan secara daring kepada 5 terdakwa, sementara penasihat Amar Zoni hadir di ruang persidangan. PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus narkoba Amar Zoni dan 5 warga binaan lainnya. Sidang digelar secara daring terhadap 6 terdakwa yang berada di Lapas Nusa Kambangan, Karanganyar. Pada sidang perdana, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terkait kasus narkoba yang melibatkan 6 warga binaan. Jaksa juga menjelaskan terkait keterlibatan para terdakwa, termasuk Amar Zoni, mulai dari mendapatkan narkoba untuk dijual di rutan. Terdakwa 5 Muhammad Ripaldi dan terdakwa 6 Bisa dengar kata saya? Ya, Bu. Mulai, saya akan membacakan lampiran surat edaran Mahkamah. Terdakwa 1 diperintahkan menuju tangga tipe 3 Blok T untuk mengambil barang yang ditempel atau diletakkan di tangga tipe 3 Blok T yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 1 langsung membawanya ke kamar untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa 2. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Aktor Amar Zoni yang sudah berkali-kali tersandung kasus narkoba kini menjadi penghuni lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar dinilai berisiko karena mampu menjadi pemasok narkoba di dalam lapas. Kejari Jakarta Pusat mengungkap dalam kasus terakhir, Amar berjualan narkotika jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di rutan Salemba. Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni merupakan warga binaan pemasyarakatan yang tergolong berisiko tinggi atau high risk. Amar juga melakukan pelanggaran berat sehingga ditempatkan di lapas dengan pengamanan super maksimum. Masuk kategori high risk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan, Karanganyar. Dan seperti memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas. Ditemukannya narkoba saat berada di Lapas Salemba menjadi kasus keempat aktor Amar Zoni. Ia pertama kali ditangkap di rumahnya pada Juli 2017. Kala itu polisi menyita ganja seberat 39,1 gram sabu. Kasus ini berakhir dengan hukuman 1 tahun penjara dan rehabilitasi. Amar Zoni kembali ditangkap pada Maret 2023 dengan barang bukti sabu seberat 1 gram yang dikonsumsinya di rumah. Setelah dipenjara selama 7 bulan, ia bebas pada 4 Oktober 2023. Di tahun yang sama, kasus ketiga Amar Zoni. Ia kembali diperiksa polisi di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita antara lain sabu 4,6 gram, ganja 1,3 gram. Tim Liputan, Kompas TV.
Dari Pesohor, Ahmad Zoni kini menjadi tahanan dengan pengamanan super ketat di Lapas Nusa Kambangan. Ahmad Zoni sudah 4 kali tersandung kasus narkoba. Dalam sidang perdana hari ini, keluarga Ahmad Zoni meminta rehabilitasi. Soal kasus Ahmad Zoni, kita akan bahas bersama psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat petang Mas Reza, semoga sehat-sehat selalu. Mas Reza, bisa dibuka? Apa Mas? Lanjut Mas. Baik. Mas Riza, ini kita lihat bahwa sudah 4 kali Ahmad Zoni, seorang selebritas ini terjerat dalam kasus narkoba. Anda melihatnya seperti apa peran dari Ahmad Zoni dan juga kasus ini selalu berulang dan tidak ada efek jerak? 4 kali Ahmad Zoni tersangkut masalah narkoba itu bermakna 4 kali pula sesungguhnya negara, wabil khusus otoritas pemasyarakatan gagal dalam melakukan rehabilitasi paling tidak terhadap narapidana yang satu ini. Sehingga kita patut bertanya ulang, sesungguhnya program rehabilitasi itu ada atau tidak? Kalaupun ada, efektif atau tidak? Sampai sekarang, paling tidak sepengetahuan saya, belum pernah ada informasi ataupun data dari negara tentang tingkat efektivitas atau kemujaraban program rehabilitasi bagi para napi narkoba. Semakin parah karena dalam kasus Ahmad Zoni misalnya, seorang narapidana tidak hanya menjadi seorang residivis, mengulangi perbuatan pidana, tapi dia naik kelas. Yaitu dari yang semula tanda petik sebatas penyalahguna, sekarang didakwa menjadi pengedar. Kendati ada informasi yang berbeda dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyebut bahwa Ahmad Zoni bukan pengedar, tapi sebatas penyalahguna. Ini beberapa potret kecil tentang ada agenda besar yang harus dilakukan, tidak hanya terkait dengan narapidana narkoba, tapi juga terhadap otoritas masyarakatan kita, khususnya otoritas masyarakatan yang menangani para narapidana narkoba. Ada 2 hal terkait sama rehabilitasi dan juga pengawasan di dalam rutan itu sendiri dan juga adanya sindikat jaringan narkoba. Anda melihat seperti apa? Pengawasan yang kurang, kemudian adanya juga rehabilitasi yang kurang bermanfaat ataupun kurang efisien untuk menimbulkan efek jera bagi para pengedar ataupun pengguna. Sebetulnya kalau kita mau jujur sudah menjadi rahasia umum bahwa narapidana narkoba begitu masuk ke dalam penjara, dalam kurung lembaga pemasyarakatan, ternyata penjara tidak berhasil menjadi sebuah lingkungan yang steril. Apalagi lingkungan yang memiliki efek rehabilitatif bagi sang pesakitan. Justru saya khawatir bahwa Ahmad Zoni merupakan contoh bahwa penjara sudah menjadi lingkungan kriminogenik. Yaitu lingkungan yang secara ironis justru melahirkan dan memapankan perilaku jahat narapidana. Ini sekaligus merupakan kritik lebih jauh terhadap ada 2 model sesungguhnya yang menjelaskan mengapa kemudian seorang penyalahguna lagi-lagi menyalahgunakan narkoba. Pertama karena importation model, yaitu model perpindahan. Mereka yang sudah bermasalah di luar penjara masuk ke dalam penjara sebatas memindahkan masalah mereka. Dan yang kedua, model deprivasi, bahwa orang-orang yang membawa masalah ke dalam penjara itu tidak juga dikenakan program yang memadai, entah ada, entah tidak, entah tepat sasaran, entah tidak. Itulah yang membuka ruang bagi para penyalahguna narkoba, yaitu napi-napi ini untuk sekali lagi tidak sebatas menjadi residivis, tapi juga naik kelas. Sehingga saya tandaskan ulang, ini bukan semata-mata persoalan Ahmad Zoni. Ini bukan semata-mata agenda pembenahan terhadap para narapidana. Tapi agenda besar yang harus menjadi perhatian adalah pembenahan terhadap rezim penegakan hukum kita, termasuk otoritas masyarakat. Artinya kalau keluarga meminta rehabilitasi ini untuk saat ini sudah sangat tidak tepat, begitu poin Anda? Saya mendapat informasi bahwa ketika Ahmad Zoni pada bulan Desember tahun lalu atau Januari tahun ini tersangkut masalah yang sedang kita perbincangkan, Ahmad Zoni juga kedapatan di dalam urinnya masih positif. Artinya dia masih menyalahgunakan narkoba. Sehingga kita melihat 2 sisi seorang Ahmad Zoni. Ahmad Zoni sebagai penyalahguna dan didakwa sekarang juga menjadi pengedar. Ahmad Zoni sebagai seorang penyalahguna, tak lain tak bukan dia memang harus dikenakan pengobatan, dikenakan rehabilitasi. Namun ketika kita berbicara tentang Ahmad Zoni sebagai seorang pengedar, lain lagi ceritanya. Pemberatan sanksi tampaknya adalah ancaman yang patut dikenakan kepada dia. Oke, solutif terakhir untuk pengentasan dan juga pemberantasan dari pengedaran narkoba ini, terutama yang ada di rutan lapas, seperti apa pandangan Anda? Singkat saja. Sungguh-sungguh saya berharap dari persidangan ini terungkap paling tidak ada 4 hal. Pertama, bagaimana sesungguhnya proses masuknya narkoba ke dalam penjara. Ini untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan oknum-oknum penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar.
Yang kedua, sudah berapa kali sesungguhnya Amarzoni tanda petik melakukan peredaran narkoba di dalam ini untuk menunjukkan apakah pengawasan itu sungguh-sungguh berjalan secara konsisten atau tidak. Yang ketiga, berapa besaran rupiah dalam bisnis narkoba di dalam penjara? Paling tidak yang dilakukan oleh Amarzoni. Ini untuk memberikan potret tentang seberapa jauh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kejahatan yang berskala luas ini. Baik. Dan yang keempat, apakah keberadaan peredaran narkoba hanya berlangsung di sel tertentu dan di blok tertentu, atau juga menyebar di sel-sel lainnya dan di blok-blok lainnya? Baik, perlu penyelesaian yang menyeluruh dan juga pengentasan pemberantasan dari sindikat narkoba yang saat ini juga beredar di dalam rutan Salemba yang melibatkan pesohor Amarzoni. Terima kasih perspektifnya Mas Riza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saudara, buntut penolakan visa atlet Israel, Komite Olimpiade Internasional larang Indonesia gelar ajang olahraga internasional. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Komite Olimpiade Internasional melarang Indonesia menggelar ajang olahraga internasional. Larangan ini buntut dari sikap Indonesia yang tidak memberikan visa bagi kontingen Israel yang akan mengikuti kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Dalam rapat pekan ini, IOC menyatakan akan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait penyelenggaraan Olimpiade maupun konferensi di masa mendatang. Permintaan ini berlaku hingga Indonesia memberikan jaminan akses bagi semua peserta tanpa memandang kewarganegaraan. Permintaan ini merupakan buntut dari pembatalan visa kontingen Israel untuk mengikuti kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta oleh pemerintah Indonesia. IOC juga meminta KONI Indonesia dan Federasi Senam Internasional untuk datang ke kantor pusat IOC di Lausanne untuk membahas situasi jelang kejuaraan dunia senam artistik. Merespon keputusan Komite Olimpiade Internasional, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan pemerintah Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam menolak kedatangan delegasi Israel pada kejuaraan dunia gimnastik di Jakarta. Dalam keterangannya, Menpora Erick Thohir mengatakan sebagai berikut, kami di Kemenpora sebagai wakil pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum serta juga kewajiban pemerintah negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia Ita Yuliati Irawan bilang pembatalan visa atlet Israel mendapat dukungan dari Federasi Senam Internasional. Dengan pembatalan visa, atlet Israel tidak dapat tampil di kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Indonesia Arena Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Visa juga sudah di-cancel, kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan satu mendukung keputusan pemerintah Indonesia dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Federasi Israel sampai saat ini belum ada dan rasanya kalau belum ada pendapat itu mereka akan tunjukkannya kepada FIG. Penolakan visa atlet Israel berujung pada larangan penyelenggaraan Olimpiade di Indonesia oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Lebih lengkap kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, lalu Hadrian Irfan, dan analis olahraga Anton Sanjoyo. Selamat petang Bung Joy, Pak Lalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya, selamat petang.
Pak, lalu ini soal larangan dari IOC untuk penyelenggaraan Olimpiade di Indonesia. Bagaimana Komisi 10 menanggapi ini? Ya, pertama tentu kami di Komisi 10 sepakat dengan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dan kalaupun misalnya IOC melarang Indonesia sebagai tuan rumah di kejuaraan-kejuaraan internasional, itu kami sangat menyayangkan sekali. Harusnya IOC bisa berdiplomasi dengan Indonesia terkait dengan larangan tersebut. Kalau sikap Indonesia sudah jelas bahwa pertama, Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian yang kedua, konstitusi juga mengamanahkan bahwa penjajahan di atas dunia sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia, negara kita ini kan sedang mendukung kemerdekaan atas Palestina. Nah, oleh sebab itu atas dasar-dasar itulah pertimbangan kenapa tim senam Israel tidak diperkenankan untuk ikut kejuaraan di Indonesia. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Menpora bahwa demi keamanan dan ketertiban umum, makanya pertimbangan itu menjadi salah satu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk tidak mengeluarkan visa bagi tim Israel. Ya, kami juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa untuk memperkuat terus diplomasi dengan federasi-federasi olahraga internasional. Tapi saya tetap meyakini bersama teman-teman di Komisi 10 bahwa Indonesia ke depan tetap akan diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di kejuaraan internasional. Oke. Seperti itu Mbak Cynthia. Bung Joy, lalu apa dampak langsung dari keputusan IOC ini jika memang seperti yang disampaikan Pak Lalu tadi, Indonesia sudah dalam tanda kutip sudah saklek seperti itu ya untuk tidak memberikan visa Israel dalam ajang olahraga senam gimnastik ini? Ya, terkait dengan sanksi IOC ini kan memang ada hukum olahraga internasional yang dipegang oleh IOC, ada hukum negara yang dipegang oleh Republik Indonesia. Nah, itu nggak akan pernah ketemu kalau kaitannya dengan Israel, itu sampai kiamat pun tidak akan pernah ketemu ya. Jadi kalau ke depannya saya berpikir bahwa ya kerugian tentu saja ada di pihak Indonesia, meskipun orang Indonesia nggak akan peduli lah. Mereka kan pedulinya cuma sepak bola ya kan. Kalau FIFA yang kasih sanksi, nah baru tuh pada kelojotan semuanya. Tapi kalau IOC ini kan meminta semua federasi di bawah IOC itu semua federasi cabur ya, itu tidak menggelar kegiatan apapun di Indonesia termasuk Olimpiade Senior, Olimpiade Junior, dan dialog-dialog Olimpiade. Karena mereka ini tidak seperti FIFA, mereka memang memegang nilai-nilai yang mereka yakini itu benar. Seperti Indonesia juga meyakini bahwa tidak memberikan visa kepada Israel itu adalah sebuah keyakinan yang benar gitu kan. Nah, ini sama-sama harus menghormati juga, tapi kalau buat saya ya memang ada kerugiannya karena olahraga itu kan sebetulnya salah satu untuk bentuk pencitraan baik bagi Indonesia ya. Kita ingat nggak pada 2018 menggelar Asian Games dengan sangat sukses, ya kan? Bahkan Indonesia masuk peringkat 4 dan nama Indonesia ini menjadi begitu harum di dunia internasional, padahal cuma Asian Games ya, bukan Olimpiade gitu loh. Jadi menurut saya ya kerugiannya pasti ada, tetapi ya tergantung sudut pandang kita sebagai warga negara. Kalau misalnya tidak peduli juga ya udah nggak apa-apa, mereka juga IOC juga nggak rugi juga kalau Indonesia nggak mau jadi tuan rumah. Pak Lalu, jika memang masih ada kemungkinan menurut Anda tadi IOC untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia, apakah saat ini pemerintah Indonesia akan berusaha untuk melakukan lobby-lobby diplomatik terkait hal ini? Ya, jadi begini, terkait dengan kontingen Israel ini kan sebenarnya mereka sudah mengadukan persoalan ini kepada pengadilan arbitrase. Nah, di pengadilan arbitrase juga ditolak pengaduan dari Israel dan tetap mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Harusnya IOC melihat pertimbangan tersebut. Yang kedua, langkah yang dilakukan hari ini tentu kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenpora bersama KONI, bersama NOC agar betul-betul membangun komunikasi, menjaga diplomasi dengan federasi-federasi cabur yang lain, federasi-federasi internasional. Nah, saya juga meyakini bahwa ini kan
keputusan IOC, di mana dulu Pak Erick Thohir menjadi salah satu pengurus di IOC tersebut. Jadi kami meyakini Pak Erick Thohir sudah tahu langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya komunikasi juga dengan pihak Menpora, dalam hal ini Pak Erick Thohir, bahwa beliau akan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk menjaga kepercayaan dunia internasional agar Indonesia tetap diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan internasional. Oke. Seperti itu, Mbak. Bung Joy, lalu jika memang ini akan terus berlanjut atas keputusan IOC, apakah akan ada dampak langsung bagi atlet Indonesia di ajang internasional khususnya? Kalau dampak langsung sih tidak, karena kan sanksinya bukan atlet Indonesia tidak boleh ikut. Ya kan, bahkan Rusia yang disanksi IOC juga kan sebetulnya atletnya masih boleh ikut tapi nggak pakai bendera Rusia kan, kira-kira gitu. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan keikutsertaan atlet Indonesia. Jadi kalau soal atlet Indonesia masih bisa ikut di mana aja. Tetapi yang dilarang oleh IOC adalah federasi-federasi di bawah IOC, federasi senam, hoki, apapun, menembak, tidak boleh membuat kejuaraan turnamen apapun di Indonesia yang benderanya IOC. Jadi itu gitu loh. Jadi ya kerugiannya adalah Indonesia tidak bisa membuat membuat event yang bisa mengharumkan nama Indonesia di bawah bendera IOC, itu saja. Tapi kalau atletnya sih bisa ikut, bisa ikut di mana saja. Oke, Pak, lalu kalau kita lihat ke belakang, ini kan IOC melakukan keputusan ini karena dinilai bertentangan dengan prinsip dari IOC itu sendiri, yaitu inklusif terhadap seluruh atlet di dunia. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk memberikan lobby-lobby saat melakukan lobby ulang kepada IOC? Ya, tentu dengan keputusan IOC ini kami menyarankan agar Indonesia melakukan banding terhadap keputusan tersebut. Nah, namun lagi-lagi bahwa keputusan Indonesia tidak mengeluarkan visa terhadap atlet atau kontingen dari Israel merupakan langkah yang tepat yang sudah dikomunikasikan juga sebelumnya dengan banyak pihak. Mengingat bahwa politik luar negeri kita bebas aktif, kemudian konstitusi kita juga sudah jelas mengatur, menggarisbawahi, dan tentunya juga bahwa hari ini jelas arah pemerintah kita bahwa kita tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Olahraga itu tidak hanya sekedar sportivitas, tetapi tentu olahraga juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga dan junjung tinggi, Mbak Cynthia. Baik, Bung Joy, kalau IOC ini meminta Federasi Senam Internasional dan KONI untuk datang ke markas, aspirasi seperti apa yang setidaknya bisa dibawa untuk menjadi klausul agar setidaknya IOC bisa membuka hati lagi untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia? Ya harus saya katakan bahwa IOC ini kan dikendalikan oleh IOC Executive Committee, ketuanya orang Zimbabwe. Anggota-anggotanya, wakil ketuanya ada beberapa negara termasuk Cina, Jepang, dan lain-lain. Pandangannya tuh biasanya juga berbeda-beda. Jadi menurut hemat saya, datang aja ke Lausanne, kemudian terangkan dari sisi Indonesia, karena itu akan menyangkut itikat baik ya, bahwa Indonesia masih mau berkomunikasi dengan IOC. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang olahraga dunia kan dikendalikan oleh mereka. Jadi kalau Indonesia masih mau ikut dalam lobby-lobby, masih ikut dalam event-event internasional di bawah IOC, ya datanglah berdiskusi dengan mereka, karena itu menunjukkan hormat kita kepada IOC, dan IOC juga kan sebetulnya sudah menolak sebetulnya juga permintaan dari Israel untuk membatalkan event di Indonesia. Itu juga ditolak bukan saja oleh CAS tapi juga oleh IOC. Tapi artinya menurut Anda masih ada terbuka kesempatan ya untuk diselenggarakan di Indonesia, atau seperti apa nih untuk saat ini? Ya tergantung dari lobby, dan saya kira karena di IOC Executive Committee juga anggotanya bermacam-macam negara, pasti mereka punya pertimbangan berdasarkan politik luar negeri mereka kan masing-masing gitu loh. Tapi untuk suara keluar pasti hanya satu. Tapi menurut saya mereka juga kan ada lobby-lobby, itu semacam eksekutif komite di FIFA, di PSSI. Jadi mereka masing-masing punya kekuatan untuk bersuara di eksekutif board. Nah ini yang menurut saya harus didekati oleh Erick Thohir, oleh pemerintah Indonesia, oleh Federasi Senam. Karena mereka masih punya kekuatan yang mumpuni di dunia olahraga dunia. Mau tidak mau itu kita harus akui.
Oke, Pak lalu apakah sudah ada komunikasi dengan Menpora Erick Thohir, negosiasi seperti apa yang setidaknya bisa dibawa ke IOC untuk tetap mengusahakan event berlangsung di Indonesia mungkin? Ya, komunikasi kami dengan Kemenpora bahwa tentu yang saya bilang tadi di awal, kita akan melakukan banding, kita akan melakukan komunikasi ulang, menjelaskan sebenarnya kenapa Indonesia mengambil kebijakan untuk tidak mengeluarkan visa terhadap atlet Israel. Dan saya meyakini bahwa ini belum keputusan final, tentu diplomasi akan terus kami dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora, kemudian KONI, NOC dan sebagainya. Kita mengetahui lah, kita memiliki presiden yang hebat, memiliki kemampuan diplomasi yang ulung, dan saya meyakini IOC akan berubah pikiran dan Indonesia memang menjadi salah satu negara yang akan dipersiapkan untuk kejuaraan-kejuaraan dunia yang lain. Baiklah, Demikian. itu yang menjadi harapan kita bersama agar event olahraga internasional bisa juga kembali digelar di Indonesia, tentunya untuk kembali membuat nama Indonesia harum. Terima kasih Pak Lalu Hadrian Infani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan juga Bung Anton Sanjoyo sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cynthia, makasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Polisi gelar penggalian kembali makam jenazah bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas dianiaya sang ibu tiri. Saudara, Satreskrim Polres Metro Depok menggelar ekshumasi atau penggalian kembali makam jenazah bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas dianiaya ibu tiri. Proses ekshumasi melibatkan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati dilakukan di TPU Kalanganyar, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ekshumasi dilakukan polisi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Kesimpulan sementara, korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala. Polisi juga menduga korban telah dianiaya tersangka lebih dari 1 kali. Pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban. Jadi kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, mungkin bukan di hari H ataupun di hari Minggu itu saja, tapi sudah berkali-kali dilakukan. Seorang ibu tiri diduga menganiaya anak berusia 6 tahun hingga tewas di rumah kontrakan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sebelum tewas, warga sempat merekam kondisi anak dengan tubuh penuh luka. Pada curiga, cuman kita emang lagi selidiki diam-diam. Kita taunya udah meninggal. Belum ada bukti. Belum bukti jelas gitu. Sedangkan dia di rumah itu nggak pernah dengar nangis gitu, kejar atau apa. Kita nggak tahu kalau di dalam gitu. Dipukulin, kalau nggak mau makan dipukul, kalau nakal dipukul katanya. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi bilang pelaku menganiaya korban berkali-kali karena kesal korban menolak makan. Polisi menetapkan ibu tiri sebagai tersangka, sementara ayah kandung korban berstatus sebagai saksi. Ibunya melakukan penganiayaan dengan alasan karena kesal terhadap anaknya, dan puncaknya memang terjadi pada hari Minggu tersebut hingga mengakibatkan korban pingsan dan diketahui meninggal dunia. Kesalnya karena tidak mau makan itu ya Pak Made? Betul. Kesimpulan sementara, korban tewas karena pendarahan di bagian kepala akibat kekerasan benda tumpul. Sementara kepada ayah kandung korban, tersangka mengaku korban tewas akibat terjatuh. Kasus ini masih terus didalami oleh polisi. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Lalu apa benar hanya karena tidak mau makan pelaku membunuh anak tiri? Kita akan bahas bersama kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna. Selamat petang Mbak Hanifah, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir di Kompas Petang. Mbak Hanifah, indikator awal seperti apa yang biasanya diabaikan oleh masyarakat sehingga hal seperti ini kerap kali terjadi menurut Anda? Baik,
sebetulnya ada indikasi-indikasi yang bisa ditangkap oleh masyarakat ketika dia berada dalam lingkungan yang padat. Tapi masyarakat sering mengabaikan hal ini. Masyarakat lebih memilih menjadi bystander, hanya penonton saja, dan mereka bingung mau melakukan apa. Ketika mereka bingung mau melakukan apa, berarti kan ada kondisi-kondisi di mana mereka itu tidak teredukasi ketika ada kejahatan atau kekerasan atau KDRT yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Tadi disampaikan oleh masyarakat ketika makan selalu menangis, berarti kan ini ada indikasi atau ada komunikasi yang ingin disampaikan oleh anak ini kepada masyarakat, tetapi tidak ada yang membantu. Jadi alangkah indahnya ketika ada early warning yang bisa ditangkap oleh masyarakat ketika ada seorang anak yang mengalami luka-luka fisik, karena luka fisik itu kan jelas, nampak jelas gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, ketika luka fisik, apa yang harusnya mereka bantu gitu, apa yang harus mereka respon, bagaimana RT, bagaimana RW, bagaimana ke kelompok-kelompok pengajian. Ini berarti kan harus ada edukasi-edukasi yang membuat mereka menjadi lebih aware terhadap lingkungan. Oke. Karena bagaimana ya, oke. Tapi dari kasus ini kalau kita tahu bahwa sempat ada video terkait dengan luka-luka pada korban. Siapa yang lalai di sini ketika masyarakat seharusnya berperan aktif? Bahkan Anda juga menyebutkan tadi harusnya ada peran seperti RT dan RW. Ya, baik. Masyarakat itu menjadi ring kedua gitu ya Mbak ya, karena ring pertama sebetulnya adalah orang tua itu sendiri, di mana seorang ibu yang harusnya bisa melindungi anaknya ternyata dia menjadi pelaku. Yang kedua ayahnya, orang kedua di tempat itu. Nah, ketika ini terjadi berarti kan ketiadaan kedekatan, keluarga yang tidak harmonis atau kehangatannya tidak ada gitu ya, yang membuat anak ini tidak bisa diselamatkan walaupun dia sudah menunjukkan gejala-gejala fisik yang demikian gitu. Nah, kalau kita lihat ke belakang, kenapa ibunya bisa melakukan hal ini dari hal yang kecil cuman tidak mau makan? Ini sebetulnya kalau sudah terjadi kekerasan, hal kecil ini bukan hal kecil yang sebenarnya, kan ada hal besar, hal kecil yang menumpuk-numpuk dalam hati seseorang yang secara mental sudah rusak. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membahayakan. Namanya emotional displacement, di mana seseorang yang emosinya sudah memuncak karena ada kemarahan, frustasi dan lain-lain, dia akan mengungkapkan kepada seseorang yang dianggap lemah. Dalam hal ini pribadi yang lemah itu adalah anaknya, anak tirinya gitu. Karena anak tiri ini biasanya dalam kondisi tertentu dianggap sebagai seseorang yang menghalangi sesuatu gitu ya. Mungkin jadi penengah antara cinta mereka atau penghalang-penghalang tertentu yang membuat dilakukan dehumanisasi, menganggap bahwa itu. Ya, artinya Anda ingin menekankan bahwa faktor psikologis dari pelaku itu sendiri juga memiliki peran besar terhadap korban, seperti itu. Lalu bagaimana kita mengetahui faktor-faktor psikologis yang bisa dikatakan sudah rentan membahayakan? Oke, baik. Faktor psikologi itu sebetulnya ketika seseorang itu sudah dewasa, artinya cara berpikirnya sudah bagus, secara emosi juga bisa dikendalikan. Tapi ketika tidak bisa dikendalikan, bisa kita tarik mundur apakah pelaku ini memiliki trauma-trauma tersendiri terkait pengasuhan. Apakah dulunya dia sering mendapatkan kekerasan sehingga dia sekarang dengan enteng melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Tapi terkait apakah dia memiliki misalnya ya gangguan mental gitu ya, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Demikian Mbak Cynthia. Apakah dalam kasus ini menurut Anda sendiri ada faktor pembiaran? Mungkin dalam hal ini pihak-pihak atau orang terdekat yang sempat mengetahui, atau di mana peran dari lingkungan, peran dari negara, peran dari lembaga anak dan perempuan? Ya, baik. Kalau pembiaran yang pertama adalah pembiaran dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Karena bagaimanapun juga lingkaran terkecil adalah ibunya, kemudian ayahnya. Kemudian mungkin neneknya ya kalau mereka berdekatan gitu ya, atau lingkungan sekitar. Nah, kalau terjadi pembiaran seperti ini, biasanya kejahatan atau perilaku jahat ini akan semakin subur. Atau mereka menormalisasi, bahkan misalnya ya, daerah mereka adalah daerah anomi, di mana daerah yang melegalkan atau menormalkan kejahatan-kejahatan sebagai bentuk pendisiplinan. Kalau secara hukum, undang-undang kita sudah melindungi terkait dengan kekerasan terhadap anak. Yang hilang itu bukan hukumnya, tapi empatinya. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan seorang ibu atau orang tua dalam melakukan pengasuhan dan menunjukkan empatinya sehingga dia tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Mendisiplinkan boleh, tapi kasih sayangnya tetap harus ada.
Baik, terima kasih kriminolog anak dan perempuan Mbak Hanifah Hasnah sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Hanifah. Sore Mbak Cynthia. Saudara, jalan ataupun jalur Pantura Kaligawe Semarang tergenang banjir. Akibatnya ruas jalan Semarang Demak hanya bisa dilalui kendaraan tonase besar. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Jalur Pantura Kaligawe Semarang hingga Kamis siang masih tergenang banjir. Akibatnya ruas jalan Semarang Demak hanya bisa dilalui kendaraan tonase besar. Hujan yang mengguyur kota Semarang sejak Selasa sore membuat ruas jalan raya Kaligawe Semarang Demak terendam banjir. Hingga Kamis siang, banjir masih menggenangi Kaligawe dengan ketinggian 30 hingga 70 cm. Kondisi ini menyebabkan banyak pengendara sepeda motor mogok setelah kendaraannya terjebak banjir. Banjir yang belum surut membuat beberapa pengemudi mobil terpaksa menginap di jalan. Satu malam Mas, sampai sekarang ini. Oh, dari jam berapa kemarin Mas? Setengah 9. Sudah banjir Mas kemarin? Sudah banjir, mulai banjir. Terus sampai sekarang ini nambah, banjirnya nambah. Berarti semalam tidur di jalan atau gimana Mas? Iya, tidur di jalan. Genangan air menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mati mesin. Tidak hanya itu, genangan banjir juga berimbas pada kemacetan panjang yang terjadi hingga simpang Jalan Kaligawe. Sementara sejumlah kendaraan tonase besar yang melintas di Jalan Arteri Timur dan ruas keluar tol Kaligawe juga mengalami kemacetan. Sejumlah pengemudi kendaraan memilih mematikan kendaraan mereka. Sebuah rumah tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. Pemilik rumah yang berusia 44 tahun ditemukan tewas di dalam kamar. Video. Besar sekali. Makasih kepala rumah. Video amatir kebakaran yang melanda rumah warga ini tersebar di sejumlah media sosial. Petugas pemadam yang menerima laporan langsung menuju lokasi. Armada dari beberapa titik sektor Palimanan, Weru, Arjawinangun, dan Sumber diterjunkan untuk memadamkan api yang sudah membesar. Api diduga berasal dari bagian atap rumah yang kemudian dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan hingga tak tersisa. 1 unit kendaraan roda 2 serta seluruh barang dan alat elektronik habis terbakar. Akses jalan yang sempit dan terbatasnya serta minimnya sumber air menjadi kendala. Setelah sekitar 1 jam 30 menit api dipadamkan. Kebakarannya besar sekali. Makasih kepala rumah. Beralih ke informasi lain, Saudara, proyek pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dalam tahap pengerjaan di Karanganyar, Jawa Tengah. Inilah suasana terbaru lahan yang akan menjadi rumah purna tugas Presiden Jokowi. Rumah yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu ini masih ditutupi seng setinggi 2,5 meter dan dijaga petugas keamanan. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiono, membenarkan pembangunan rumah pensiun Jokowi sudah masuk tahap akhir dan progres pembangunannya diperkirakan mencapai 90%. Tidak hanya Jokowi, mantan Presiden dan Wapres sebelumnya juga mendapatkan fasilitas rumah pensiun usai masa baktinya. Soal pemberian rumah pensiun bagi mantan Presiden dan Wapres sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengenai mantan Presiden dan Wapres diberikan sebuah rumah yang layak dengan perlengkapannya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan usulan daftar nama pahlawan nasional. Salah satu nama yang diusulkan yakni mantan Presiden Soeharto.
Kembali di Kompas Petang, Saudara. Menteri Sosial sudah menyerahkan daftar nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional ke kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta. Sejumlah nama yang diusulkan yakni mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid, hingga pejuang buruh Marsina. Mensos menyebut sudah menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional termasuk mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid, hingga pejuang buruh Marsina kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Ke-40 nama itu menurut Mensos telah melewati proses pengkajian dan penelitian, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Jadi kemarin itu ada 40 nama yang kita usulkan dari beberapa tahun terakhir ini yang dibahas di tim Kementerian Sosial. Yang tahun ini ada, tapi sebagian besar sebetulnya sudah dibahas di tahun-tahun sebelumnya. Yang dinyatakan telah mencukupi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar. Beberapa nama diantaranya kemarin sudah saya sampaikan, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsina. Kita tidak tahu berapa jumlahnya karena itu sepenuhnya nanti menjadi wewenangnya Dewan Gelar untuk meneruskan ke Presiden. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan mengatakan pihaknya akan segera bersidang untuk mengkaji 40 usulan nama calon pahlawan nasional. Dan hasil sidang itu nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang diusulkan ini sudah memenuhi syarat. Tentu nanti kami akan bersidang rencananya besok ya bersama tim Dewan Gelar yang terdiri saya. Di situ juga ada Pak Jamari Caniago, Menko Polkam, ada Menteri Agama. Bertujuh kami akan bersidang untuk membahas, mengkaji ini. Mungkin saya tidak tahu beberapa kali, tergantung karena ini ada 40. Dan nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, syarat menjadi pahlawan nasional harus memenuhi syarat umum dan juga syarat khusus bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Secara umum, syarat menjadi pahlawan nasional harus warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Lalu syarat khusus menjadi pahlawan nasional diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya pernah melakukan perjuangan bersenjata, politik ataupun perjuangan dalam bidang lain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan di sepanjang hidupnya. Pernah menghasilkan karya besar bermanfaat bagi harkat dan martabat bangsa, serta melakukan perjuangan yang berdampak secara nasional. Sosok mantan Presiden Soeharto kembali menjadi sorotan usai namanya masuk dalam calon pahlawan nasional. Pro kontra pun muncul kembali karena kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru dinilai banyak meninggalkan jejak yang kelam bagi kalangan aktivis pro-demokrasi. Kita bahas bersama dengan politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisyam, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat petang. Saya ke Bung Usman terlebih dahulu. Bung, untuk saat ini ada catatan bahwa mantan Presiden Soeharto juga memiliki bintang gerilya dan juga jasanya saat secara umum 1 Maret mempertahankan ibu kota Yogyakarta pada kala itu. Dan juga memiliki catatan terkait dengan Panglima Mandala, pembebasan Irian Barat, dan salah satunya syarat umum dan juga syarat khusus telah terpenuhi dalam konteks pengajuan kepada Dewan Gelar. Seperti apa Bung Usman melihat bahwa Pak Harto ini tidak layak untuk masuk dalam usulan pahlawan nasional?
Ya, yang paling penting itu adalah amanat reformasi tahun 98. Di dalam reformasi 98 telah ada ketetapan MPR mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan nama mantan Presiden Soeharto masuk di dalam TAP MPR itu. Dengan demikian, maka secara yuridis sebenarnya tidak boleh ada penetapan pahlawan nasional untuk yang bersangkutan. Karena TAP MPR itu kedudukan yuridisnya lebih tinggi daripada undang-undang yang dijadikan dasar pemberian gelar. Tapi TAP MPR 1998 sudah dicabut 2024 kemarin, Bung Usman. Ya, misalnya undang-undang yang disebut sebagai dasar menyebutkan tentang keteladanan moral. Presiden Soeharto naik di dalam kekuasaan, di dalam banyak pandangan para sarjana dalam dan luar negeri, dilakukan dengan sebuah konspirasi operasi intelijen Amerika Serikat untuk mengkudeta pemerintahan Soekarno. Dan itu menimbulkan perpecahan di antara golongan anak bangsa, baik itu yang nasionalis, yang komunis, dan juga yang agamis atau yang Islam. Dan dengan demikian sulit untuk dikatakan sebagai tokoh yang misalnya memperkuat integritas atau persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kalaupun misalnya kita mau membicarakan konteks persatuan dan kesatuan bangsa, maka TAP MPR juga mengatur tentang pentingnya rekonsiliasi nasional. Dan rekonsiliasi nasional itu harus didasarkan pada proses pengungkapan kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di sanalah berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan di masa Orde Baru dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Baru dengan demikian, misalnya diputuskan apakah memang layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional atau tidak. Yang sekarang ini kelihatannya lebih mengikuti keinginan Presiden, ditambah dengan Ketua Dewan Gelar yang memang merupakan orang Presiden, bahkan jauh sebelum misalnya menjabat sebagai Presiden, sudah berniat untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Jadi kalau itu terus dilakukan, saya kira ini adalah pengkhianatan terhadap reformasi 98. Pak Ridwan, ada tanggapan terkait dengan pengkhianatan dari amanat reformasi 98 dan juga di masa Orde Baru mantan Presiden Soeharto memperlakukan kekuasaan yang sentralistik dan juga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini juga belum ditetapkan ataupun sudah diputus pada tahun 2006 bahwa tidak ada kasus yang menjerat terhadap mantan Presiden Soeharto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi saya ini aktivis 7778. Jadi bukan 98. Aktivis 7778 di Jawa Timur, di Surabaya. Saya termasuk adalah salah satu mahasiswa yang saat itu getol untuk meminta Pak Harto mundur dari Presiden tahun 7778. Padahal Pak Harto baru 10 tahun waktu NKK BKK. Nah setelah itu saya menjadi ketua Partai Golkar di tahun 2000-an waktu reformasi. Nah kenapa saya masuk di Golkar? Karena saya melihat bahwa untuk memperbaiki negara ini bukan saja di pinggir jalan kita berdemonstrasi, tetapi saya harus melakukan perubahan dari dalam. Dan pilihan saya itu adalah Partai Golongan Karya. Sehingga saya jadi ketua Partai Golkar, dan saat itu saya sudah masuk di Senayan sejak 97. Ya, pada saat sebelum reformasi saya sudah ikut pemilu 97 masuk di Senayan, dan alhamdulillah saya 5 periode. Baru kemarin saya tidak ikut kembali 2024. Nah, khusus masalah Pak Harto, kita harus sekarang melihat secara secara nyata apa yang terjadi sejak kejadian 98 sampai hari ini. Yang namanya reformasi, saya juga memberikan komitmen reformasi. Partai Golkar komit dengan reformasi. Sehingga saat itu Golkar melakukan reformasi terhadap dirinya. Termasuk TNI pada waktu itu juga melakukan reformasi. Makanya kami ada namanya paradigma baru Partai Golongan Karya, yaitu melakukan reformasi terhadap Golkar, terhadap apa yang dituntut oleh mahasiswa pada saat itu. Nah tetapi pada saat proses reformasi itu dan kita melakukan amandemen 4 kali. Tapi Pak Ridwan, untuk saat ini penyelesaian terkait dengan pelanggaran HAM juga belum dituntaskan dan rekonsiliasi yang diminta oleh para korban juga belum dituntaskan.
saya tidak langsung menuju poinnya, tapi saya kasih ulasan dulu supaya masyarakat jangan terprovokasi. Ya, jangan terprovokasi. Kali saya ikut amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya di dalam rangka itu, dan juga melakukan yang namanya keputusan MPR. Saat itu masih MPR adalah lembaga tertinggi. Sekarang kan sudah berbeda. Nah, kalau kita bicara Pak Harto, maka Pak Harto tidak ada salah satu ketetapan ya keputusan pengadilan ataupun tuntutan kejaksaan yang mengatakan Pak Harto itu adalah tersangka ataupun sampai keputusan bahwa dia korupsi. Kalau masalah tadi yang disampaikan oleh Mas Usman itu adalah sudah dicabut di dalam TAP MPR tahun yang tadi disebutkan, Mas. Nomor berapa? 11 tahun 2024. Oke, tanggapan Bung Usman seperti apa? Bahwa tidak ada putusan pengadilan dan kejaksaan sudah SKP 3 pada tahun 2006 lalu. Pemerintah sekarang yang akan memberikan, kalau kami memang memberikan dukungan penuh, karena ternyata setelah kita perjalanan hampir 30 tahun reformasi ini, negara ini seperti yang kita lihat sekarang. Masih lebih bagus, kalau saya menyatakan masih lebih bagus zaman Pak Harto, bahwa ada otoritas dan lain-lain. Iya, memang saat itu harus begitu. Kalau tidak begitu, mungkin kita sudah terpecah belah. Oke, baik, kami tangkap. Bung Usman, tanggapan Anda, Bung Usman, silakan. Macam-macam. Ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita jangan terprovokasi dari baik, kami tangkap, yang Pak Ridwan. Pecah bangsa negara ini. Kita harus menyatukan. Gus Dur kita jadikan satu. Marsina pun di Jawa Timur kita usulkan semuanya. Mari kita gotong royong. Baik, Bung Usman, bahwa saat ini tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan bahwa Pak Harto sebagai pelanggar HAM ataupun juga soal korupsi. Jadi mengenai TAP MPR itu sebenarnya belum dicabut. Karena itu baru sempat mau dibahas dan hanya dibahas di lingkaran pimpinan MPR di bulan September tahun lalu. Jadi pada awalnya Partai Golkar mengajukan surat kira-kira pertengahan September tahun 2024. Lalu dalam satu pekan kemudian pimpinan MPR yang juga berasal dari Golkar, Pak Bambang Susatyo, menindaklanjuti itu dengan meminta pandangan-pandangan dari para pimpinan fraksi. Tapi tidak pernah digelar sidang umum, apalagi sidang istimewa. Dan tidak pernah ada juga keputusan dari MPR yang mencabut atau membatalkan TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Dengan demikian, penetapan status pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto akan melanggar ketetapan MPR tahun 1998. Walaupun nama Soeharto itu dicoret dari TAP MPR 11 tersebut, Bung Usman. Bagaimana? Walaupun nama Soeharto dicabut atau dihapus dari TAP MPR nomor 11 itu. Belum ada itu. Penghapusan itu salah, itu berita yang keliru. Kita bisa periksa kembali itu hasil keputusan MPR, dan itu hanya berupa pernyataan dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo yang memang berniat dan mengusulkan penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR tersebut. Tapi TAP MPR itu belum berubah, belum dicabut. Hingga hari ini masih sebagaimana adanya. Dan kalaupun ingin dirubah, itu memerlukan sebuah rapat paripurna yang menghadirkan seluruh anggota MPR, setidak-tidaknya yang memenuhi jumlah quorum. Nah, karena itu tidak pernah ada, maka sebenarnya TAP MPR itu masih berlaku secara yuridis. Dan dengan demikian, maka tidak boleh dilanggar oleh pemerintah atas nama apapun. Oke, ke Pak Ridwan, seperti apa saat ini kemudian ada koalisi masyarakat sipil, aktivis pro-demokrasi menyatakan bahwa perlu adanya rekonsiliasi, perlu adanya keadilan bagi para korban, dan juga bahwa ini menjadi catatan bahwa sosok mantan Presiden Soeharto ini masih kontroversial untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Kalau saya ya kita harus sadar dirilah semua para yang masih mengusulkan macam-macam itu. Negara kita ini sudah 30 tahun sejak tinggal Pak Harto ini ya seperti ini situasinya. Jadi kita harus sadar dirilah, terutama teman-teman yang masih belum sadar ini. Saya anggap ya kita sekarang ke depan itu kita harus bersama-sama. Tidak mungkin kita membuat blok-blok itu. Karena asas kita kembalilah ke Pancasila. Kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama, persatuan-kesatuan ini kita jaga, baru kita negara ini akan baik. Jadi kepemimpinan Pak Prabowo akan baik apabila kita semua bersatu. Tapi kalau masih tetap bikin gaya dengan cara-cara reformasi yang 9 sampai hari ini, kita
Saya melihat, saya di DPR terus sudah berusaha, ya tidak pernah akan ada yang bisa selesai semua permasalahan. Kita lihat bagaimana Pak SBY lah, kalau kita bicara sama Gus Dur Mega memang zaman transisi. Bagaimana Pak SBY 10 tahun memimpin, ya tetap ada masalah. Pak Jokowi sekarang sudah selesai sudah setahun ini masih masalah terus. Lalu terus kapan kita mau kerja? Dulu di zaman Orde Baru ya, zaman saya pada waktu itu masih mahasiswa, itu bekerja 4 tahun kita kerja politik, itu baru satu tahun baru kita bicara politik pada saat akan pemilu. Sekarang ini 5 tahun kita bicara politik terus. Kapan kita mau kerja? Kapan mau kita pembangunan? Inilah hasilnya. Nah, kita asik dengan seperti ini. Cobalah kita sadar semuanya, mari kita sama-sama, kita duduk sama-sama. Kalau masalah tadi TAP MPR apa itu debatable. Tapi kami di MPR, karena saya masih ikut pada waktu 2024, saya kan baru selesai tanggal 30 September 2024, baru saya berhenti jadi anggota DPR MPR. Itu kita semua di DPR maupun yang MPR itu sudah selesai. Bahwa di luar masih mengatakan itu, saya pikir itu hal-hal yang ya cuman untuk cari panggung aja saya anggap itu. Karena kita ini sekarang butuh persatuan dan kesatuan, dan itulah Pak Prabowo mengajak semuanya, bahwa kita semua ada oposisi, kita bersama-sama untuk membangun Indonesia ini. Baik, Bung Usman, bahwa ini pemerintah berupaya menyatukan semua pihak dan juga terutama Partai Golkar tetap mengusung bahwa nama mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, kalau kita bicara persatuan, apalagi di dalam kerangka Pancasila, persatuan itu datang setelah ada perikemanusiaan yang adil dan beradab, setelah ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus menghormati persatuan itu di dalam landasan kemanusiaan, di dalam landasan keadilan. Naiknya Soeharto di tahun 65-66 itu dengan darah yang begitu banyak dari perpecahan anak bangsa. Bahkan Soeharto sebagai faksi bagian dari Angkatan Darat berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Dan banyak sekali orang-orang yang dituduh komunis atau orang-orang pro Soekarno yang dituduh komunis. Ini saya instruksi ya, dan itu saya instruksi. Belum dipertanggungjawabkan. Saya instruksi. Jadi ini jangan memprovokasi bahwa Pak Harto berkoalisi untuk menjatuhkan Pak Bung Karno. Ini harus diluruskan ini. Jadi jangan memprovokasi di sini, Mas Usman. Marilah kita sadar. Kita ini sudah 30 tahun, Mas. Kita 30 tahun, kita harus meninggalkan negara ini, anak cucu kita. Umur saya hampir 70 tahun, 67 tahun saya, Mas Usman. Kita tidak tambah baik kalau diprovokasi kayak gini. Kapan Pak Harto berkoalisi untuk menjatuhkan Bung Karno? Jangan dibuat-buat ini, tentara marah kalau bicara kayak gini-gini nih. Bahwa ABRI menjatuhkan Pak Harto, Bung Karno. Gak ada, Bung Karno itu bangsa kita. Dia proklamator kita. Jangan diprovokasi rakyat lah. Ya, silakan Bung. Bukan hanya Angkatan Darat, tapi juga Angkatan Udara menjadi korban, dan juga kepolisian menjadi korban. Banyak sekali TNI aktif, terutama dari Angkatan Udara, dan juga Laut, serta Polri, yang dipenjara setelah Soeharto menjatuhkan Soekarno. Ada banyak sekali referensi sejarah, referensi para sarjana, dan juga dokumen-dokumen deklasifikasi yang ada dari berbagai negara, yang bisa dijadikan rujukan untuk memperlihatkan bagaimana naiknya Soeharto merupakan bagian dari konspirasi asing untuk mendorong ekonomi Indonesia sehingga menjadi semacam ekonomi yang berkiblat pada Amerika Serikat dengan dibukanya investasi-investasi asing dengan lahan Freeport diserahkan kepada Amerika, emas dan juga minyak dan gas di Aceh diserahkan kepada perusahaan Amerika Serikat, dan banyak lagi lahan-lahan hutan Indonesia yang akhirnya hancur di bawah dalih investasi asing. Saya kira itu adalah fakta-fakta sejarah yang hingga hari ini belum juga diakui. Ya, tanggapannya Pak Ridwan bahwa ada ya itu gini ya, itu adalah satu proses menuju kita negara demokrasi. Tidak ujuk-ujuk. Pada waktu kita merdeka sama saja waktu Bung Karno. Banyak hal-hal yang memang harus ditegakkan pada saat itu karena kondisi pada saat itu membutuhkan. Pada waktu Pak Harto memimpin 30 tahun memang dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Sehingga kita ada pembangunan. Kalau tidak, kita pecah belah. Mungkin negara kita sudah bukan negara kesatuan. Kita jadi negara serikat dan lain-lain. Jadi itu proses, Mas Usman. Jadi jangan kita mungkin. Kita sudahlah selesai yang lalu. Kita lihat ke depan, kita perbaiki. Menjadi negara demokrasi yang kita cita-citakan bersama. Saya ini juga termasuk yang waktu itu demo di Jawa Timur, Parsina itu. Tapi karena pemerintah
sudah mengusulkan bahwa Marsina juga adalah salah satu yang mendapatkan ini, ya kita legowo semuanya. Oke lah, kita terima. Termasuk Pak Harto. Pak Harto kalau dihitung banyaknya, itu lebih banyak amalnya daripada yang tadi dibicarakan ini. Itu semua dilakukan oleh Pak Harto. Kenapa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk persatuan rakyat Indonesia. Bahwa ada korban, pasti yang namanya proses. Ya, masih ada catatan tragedi Lima, ada Tanjung Priok dan juga Talang Sari, Pak Ridwan ya? Iya banyak, saya tidak mau bicara itu sudah selesai saya anggap. Saya juga ada korban keluarga saya, kalau masalah bicara Tanjung Priok. Oke, terakhir ke Bung Usman terakhir Bung Usman, untuk saat ini apa upaya Anda, terutama nanti Ketua Dewan Gelar menyatakan bahwa 10 November nanti akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo? Ya, saya akan tetap menyuarakan bersama kawan-kawan dan juga para keluarga korban yang masih berpegang pada nilai-nilai reformasi untuk menyuarakan penolakan kami terhadap rencana pemerintah menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Kami akan tetap menyuarakan pentingnya pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia, perusakan lingkungan, dan juga korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di masa lalu. Baik, terima kasih perspektifnya Bapak-Bapak. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga politisi senior Partai Golkar, Bapak Ridwan Hisyam, telah berbagi perspektif di Kompas Petang sore ini. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu Bapak. Usai jeda, saudara, sekelompok warga Israel menyerang petani zaitun Palestina hingga menyebabkan seorang warga mengalami luka serius. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Sekelompok warga Israel menyerang petani zaitun Palestina di tepi barat. Seorang perempuan warga Palestina harus dibawa ke rumah sakit karena luka serius. Tanpa alasan yang jelas, kelompok warga Israel menyerang para pemetik zaitun dan aktivis Palestina di tepi barat Minggu waktu setempat. Secara tiba-tiba mereka mengejar petani dan memukulinya dengan tongkat. Seorang petani perempuan kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Padahal para petani tengah memanen zaitun di lahan dan kebunnya sendiri. Komite Olimpiade Internasional melarang Indonesia menggelar ajang olahraga internasional. Larangan ini buntut dari sikap Indonesia yang tidak memberikan visa bagi kontingen Israel. Dalam rapat pekan ini, IOC menyatakan akan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait penyelenggaraan Olimpiade maupun konferensi di masa mendatang. IOC juga meminta KONI Indonesia dan Federasi Senam Internasional untuk datang ke kantor pusat IOC di Lausanne untuk membahas situasi jelang kejuaraan dunia senam artistik. Respons keputusan Komite Olimpiade Internasional, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan pemerintah Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam menolak kedatangan delegasi Israel pada kejuaraan dunia gimnastik di Indonesia. Dalam keterangannya, Erick Thohir mengatakan, kami di Kemenpora sebagai wakil pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan hanya di Kompas Petang usai jeda. Saudara Chairman City Corp Khairul Tanjung mengunjungi Ponpes Lirboyo untuk bertemu sejumlah kiai. Pihak Ponpes menerima permintaan maaf dan pihak Trans 7 juga bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan. Pertemuan antara Khairul Tanjung dengan para kiai berlangsung tertutup selama lebih dari 2 jam. Hasilnya pihak Ponpes Lirboyo menerima permintaan maaf dari Khairul Tanjung terkait salah satu tayangan yang dinilai merendahkan kiai. Selain itu, pihak Trans 7 juga bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan para kiai, yakni memberikan sanksi kepada tim produksi dan penghentian program Expose. Mundur yuk guys, mundur yuk guys.
Tanjung langsung menemui Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menyampaikan sendiri dan tadi Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menerima permohonan maaf dari Bapak Khairul Tanjung. Ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Kami pamit undur diri, saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.